Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 2 Oktober 2021 pada peringatan wajib para malaikat pelindung. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan-bacaan suci. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Barukh bab 4 ayat 5 sampai 12, dilanjutkan ayat 27 sampai 29, di mana kitab Barukh atau Nabi Barukh menubuatkan, mengatakan, menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah yang mereka buat murka itu dan kemudian mereka mendapat hukuman, Dia yang sama, Dia yang mereka buat murka itu, Dia akan mendatangkan keselamatan buat mereka. Mau mengatakan bahwa Allah sebagaimana murkanya Dia adalah tetap Allah yang mengasihi umatnya. Dia akan membawa keselamatan buat umatnya, mengirim sukacita buat bangsa Israel. Dan bacaan Injil kita dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24, menceritakan tentang ke-70 murid yang kembali dari tugas perutusan mereka dan merasa gembira karena mereka melaksanakan dengan baik tugas perutusan itu. Bahkan mereka katakan setan-setan pun takluk pada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengingatkan mereka lewat doa yang Dia panjatkan kepada Bapa soal menjadi sukacita karena menjadi orang kecil. Tuhan berkenan pada orang-orang yang demikian. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil hari ini dengan tema Jadilah Orang Kecil, Hidup Sukacita. Tuhan jaga kita selalu. Itu yang kita ingat, harus kita ingat itu. Jadilah orang kecil di hadapan Tuhan. Orang kecil di hadapan Tuhan, mereka selalu hidup sukacita. Karena ada iman yang luar biasa, Tuhan menjaga mereka. Saudara dan saudariku seiman, kemarin kita rayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, di mana kita belajar dari Santa Teresia ini spiritualitas jalan kecil, the little way darinya, yang mengajarkan kita beberapa hal. Hidup penuh cinta pada Tuhan, mengajarkan kita hidup rendah hati, mengajarkan kita hidup tulus dalam menjalankan hidup kita di dunia ini. Hidup kita yang bagaimana? Dalam bermasyarakat, dalam hidup dengan orang lain, dalam hidup kerja kita di kantor atau dimanapun kita bekerja, dan dalam hidup menggereja tentunya, dan dalam hidup berkomunitas sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Dan itulah hemat saya, hidup menjadi orang kecil di hadapan Tuhan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang kecil di hadapan Tuhan adalah juga menjadi orang yang sukacita. Menjadi orang yang selalu bersukacita, tersenyum. Tiada hari tanpa sukacita. Kedengaran agak aneh memang kalau dilihat dari kacamata dunia, dari sudut pandang dunia. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang spiritual, tentunya tidak aneh. Ada banyak contoh dari kehidupan orang-orang kudus
yang sudah membuktikan itu. Contoh seperti yang kita rayakan kemarin, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau kita bisa sebut Santo Padre Pio, Santa Teresia dari Kalkuta, Santo Yohanes Paulus II. Masih banyak lagi yang bisa kita sebut. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa hidup demikian? Mengapa mereka bisa teguh hidup demikian, menjadi kecil di hadapan Tuhan? Saudara dan saudariku seiman, jawabannya pasti karena mereka punya cinta yang luar biasa untuk Tuhan. Sekali lagi, mereka punya cinta yang luar biasa untuk Tuhan. Mereka punya kasih yang tak terbatas untuk Tuhan. Mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka hidup sepenuhnya di bawah tuntunan Tuhan. Di samping itu, dari pihak Tuhan juga, saya percaya dan saya yakin Tuhan tidak akan lepaskan orang-orang yang mencintainya berjalan sendirian. Ya, Dia kirim malaikat pelindung untuk melindungi orang-orang yang hidup kecil, menjadi orang kecil di hadapan Dia. Setiap kita yang beriman, setiap kita yang mencintai Tuhan, saya percaya kita semua mencintai Tuhan kita. Setiap kita yang mencintai Dia, kita punya malaikat pelindung. Mereka-mereka itulah yang kita rayakan hari ini. Saudara dan saudariku seiman, karena itu mari kita camkan dua hal ini dalam perjalanan pesiaran hidup iman kita. Yang pertama, mari kita terus jadi orang kecil di hadapan Tuhan. Jadi orang yang selalu mencintai Tuhan, jadi orang yang selalu hidup rendah hati, jadi orang yang selalu tulus dalam hidup, tidak sombong, tidak pura-pura, jadi orang yang sabar. Semua itu tidak mudah, tidak pernah mudah jadi orang Kristiani. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan jaga kita selalu dengan malaikat pelindung yang Dia kirim buat kita. Karena itu, kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjadi orang kecil di hadapan Tuhan, itu berarti kita selalu punya hati untuk mendengarkan Tuhan. Kita punya telinga yang selalu terbuka untuk sabda Tuhan. Dan dengan itu pastinya kita juga akan menjadi orang yang sukacita. Karena kita selalu dengar Tuhan. Kita akan jadi orang yang sukacita. Karena kita serahkan seluruh hidup kita hanya pada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau ditanya, maukah kita menjadi orang-orang seperti yang saya ungkapkan di atas, saya jelaskan di atas? Pasti jawaban setiap orang beriman, ya. Tidak ada yang akan menjawab tidak. Semua akan menjawab ya. Kemudian pasti ada kata tetapi. Kata tetapi akan muncul. Ya, saya mau, tetapi. Ayo, jangan ada kata tetapi. Melainkan buatlah kalimat saya akan berjuang. Saya akan berusaha selalu. Ingat, Tuhan jaga kita. Malaikat pelindungnya selalu dekat kita. Buka diri, rasakan kehadiran malaikat pelindung kita itu. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia dan rahmat-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang membuat kami mampu juga mencintai-Mu. Bantulah kami untuk selalu menjadi kecil di hadapan-Mu dan selalu merasakan kehadiran malaikat pelindung yang Kau kirimkan buat kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.